Lembah kabut di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan yang tinggi, terdapat sebuah kota yang tidak memiliki nama. Kota itu diliputi kabut tebal yang hampir sepanjang waktu menyelimuti jalan-jalannya. Meskipun ada beberapa penduduk yang tinggal di sana, tidak ada yang tahu kapan kota itu dibangun atau siapa yang pertama kali menghuninya. Orang-orang hanya tahu bahwa mereka harus tinggal di sana, dan itu sudah cukup. Pada suatu pagi yang dingin, seorang pemuda bernama Arka berjalan melintasi jalanan berlumut, menatap kabut yang menggantung rendah di atas tanah. Ia membawa sebuah tas kulit yang sudah usang. Di dalamnya terdapat sebuah peta tua yang tampaknya sudah hampir tak terbaca. Arka berbicara pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar jalan yang harus kutempuh? Arka berhenti sejenak dan memeriksa peta itu lagi. Sebuah titik merah kecil digambar di bagian tengah kota, menandakan tempat yang harus ia tuju. Namun, titik itu tidak pernah ada di peta manapun yang ia lihat sebelumnya. Arka, dengan ragu, kenapa tidak ada yang pernah memberitahu tentang tempat ini? Saat ia melangkah lebih jauh, kabut mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan Arka bisa melihat sebuah bangunan tua yang tampak sangat besar di ujung jalan. Pintu besar yang terbuat dari kayu gelap tampak menghadap ke jalan, seolah-olah mengundang siapa saja untuk masuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arka menoleh dan melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah panjang yang warnanya hampir menyatu dengan kabut. Pria misterius, kamu? Apakah kamu baru datang ke kota ini? Arka terkejut. Ya, saya baru tiba. Apakah Anda tahu apa yang ada di dalam kota ini? Tersenyum samar, kota ini tak pernah memandang siapa yang datang atau pergi. Hanya orang yang sudah lama tinggal yang tahu rahasia sesungguhnya. Arka menatap pria itu dengan cermat. Ada sesuatu yang aneh dengan cara pria itu berbicara. Seolah-olah dia tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Arka, rahasia apa? Apa yang harus saya ketahui? Pria misterius tanya pada mereka yang telah lama tinggal di sini. Mungkin mereka bisa memberitahumu lebih banyak. Tanpa mengatakan lebih banyak, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Arka dengan perasaan bingung dan gelisah. Arka terus melangkah menuju bangunan besar yang tampaknya menjadi pusat kota. Semakin dekat ia mendekat, semakin jelas suara-suara aneh terdengar. Seolah-olah ada kehidupan di balik dinding-dinding tua itu. Sesampainya di pintu, Arka menarik gagang pintu kayu yang berat dan masuk. Begitu memasuki ruang dalam, ia disambut dengan keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang di sana tampak sibuk dengan urusan masing-masing, namun tidak ada yang memandang Arka dengan rasa ingin tahu. Di ujung ruangan, sebuah meja besar dikelilingi oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian kuno. Salah satunya, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang, tersenyum padanya. Wanita muda, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggu. Arka terkejut. Menunggu? Saya baru saja tiba, bagaimana Anda bisa tahu? Wanita muda, kota ini memiliki cara untuk mengetahui siapa yang perlu datang. Kamu adalah orang yang kami tunggu-tunggu. Arka merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kabut tebal ini. Wanita muda, aku tahu kamu datang untuk mencari jawaban. Kota ini, seperti yang kamu lihat, bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang sangat berbeda di sini. Sesuatu yang telah lama tersembunyi. Arka merasa seolah-olah ada beban berat yang ditimpakan padanya. Ia belum tahu siapa wanita ini, namun dari cara dia berbicara, sepertinya dia tahu lebih banyak dari yang ingin ia ungkapkan. Arka, tapi apa yang saya cari? Saya hanya mengikuti peta ini, dan sekarang saya merasa lebih bingung dari sebelumnya. Wanita muda, kamu mengikuti peta yang tidak lengkap, Arka. Peta itu hanya menunjukkan bagian dari perjalananmu. Yang lebih penting adalah perjalanan dalam dirimu sendiri. Akan menguji keberanianmu. Arka menatap peta itu lagi, merasa seolah-olah sesuatu yang tak tampak sedang bersembunyi di balik setiap garis dan simbol. Tiba-tiba, ia merasa ada yang mengawasinya, dan tanpa disadari, tubuhnya bergerak menuju sebuah pintu kecil di ujung ruangan, yang tadi tidak ia perhatikan. Itu pintu yang tak terlihat oleh banyak orang. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus melewati pintu itu. Arka berpaling, mencoba mencari kepastian di wajah wanita muda itu.
Namun, wanita itu hanya mengangguk perlahan, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arka akan melanjutkan perjalanan ini. Apa yang ada di balik pintu itu? Wanita muda, hanya kamu yang bisa menemukannya. Tidak ada yang bisa memberitahumu lebih banyak. Keberanianmu yang akan membimbingmu. Dengan perasaan campur aduk, Arka mendekati pintu kecil tersebut. Ia merasakan desiran angin dingin yang keluar dari celah pintu, mengingatkannya pada kabut yang menyelubungi kota ini. Begitu ia menyentuh gagang pintu, suara berat terdengar dari dalam. Kamu akhirnya memilih, Arka. Tapi ingatlah, tidak semua jawaban yang kamu cari akan membebaskanmu. Arka membuka pintu itu. Ketika pintu terbuka, ia menemukan sebuah lorong panjang yang diterangi cahaya redup. Di ujung lorong, sebuah cahaya biru menyilaukan mata, berpendar dengan intensitas yang semakin meningkat. Arka melangkah maju, mengikuti cahaya itu. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menahannya. Namun ia terus melangkah, rasa penasaran menguasai dirinya. Saat ia sampai di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan luas yang dipenuhi cermin-cermin besar yang memantulkan bayangannya. Tapi cermin-cermin itu tampak tidak biasa. Mereka memantulkan lebih dari sekadar dirinya. Arka melihat dirinya berdiri di tengah sebuah medan perang. Di sisi lain, ia melihat dirinya menghadap ke sebuah pintu yang sama seperti yang baru saja ia buka. Tetapi kali ini, pintu itu mengarah ke sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan warna dan cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Mengapa saya melihat ini semua? Lebih jelas sekarang. Suara misterius. Ini adalah gambaran masa depanmu, Arka. Setiap pilihan yang kamu buat akan membawa dampak besar pada dunia ini. Namun, tidak ada yang tahu apakah pilihanmu akan menyelamatkan kota ini atau menghancurkannya. Arka merasa cemas, seolah-olah pilihan yang harus ia buat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh kota ini. Bayangan dalam salah satu cermin berubah. Seorang pria berpakaian serba hitam muncul. Matanya berkilat dengan ketajaman yang mengintimidasi. Ia menatap Arka dengan penuh perhitungan. Jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat, Arka. Semua ini adalah ilusi. Kamu hanya akan tersesat lebih jauh jika mengikuti jejak orang-orang yang menginginkan kota ini tetap tersembunyi. Saya adalah penjaga kota ini. Dan tugas saya adalah memastikan bahwa mereka yang datang ke sini tidak membawa kehancuran. Apa yang kamu cari, Arka, bisa mengubah segalanya, baik untuk baik atau buruk. Arka menutup matanya sejenak, mencoba merasakan keheningan di sekitarnya. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, perjalanan yang tidak ia rencanakan. Bertemu dengan orang-orang yang penuh misteri, dan kini dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa ia abaikan. Ketika matanya terbuka, ia tahu apa yang harus dilakukan. Saya memilih untuk mengetahui kebenaran. Saya tidak akan bersembunyi lagi dalam kabut ini. Pria serba hitam menghela napas panjang, seolah-olah ia sudah memprediksi jawaban Arka. Wanita muda itu tersenyum, seolah mengerti keputusan yang telah diambil. Jika itu yang kamu pilih, maka perjalananmu baru saja dimulai, Arka. Bersiaplah, karena kabut yang menyelimuti kota ini akan segera terangkat. Bagaimana dengan kelanjutannya? Setelah Arka mengambil keputusan, atmosfer di ruangan itu seolah berubah. Kabut yang melingkupi kota ini terasa semakin tebal. Namun di dalam hatinya, ada secercah harapan yang mulai bersinar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, justru perjalanan sejati barulah dimulai. Kamu telah memilih dengan bijak, Arka. Tetapi ingat, jalan yang kamu pilih tidak mudah. Kebenaran selalu datang dengan harga. Wanita muda itu melangkah maju, seakan membawa Arka lebih dekat pada takdir yang sudah menunggunya. Ia memandang Arka dengan sorot mata penuh pengertian dan sedikit kekhawatiran. Kota ini bukan hanya tentang kabut yang menutupi, tetapi juga tentang waktu yang terhenti. Seiring berjalannya waktu, kota ini telah terperangkap dalam siklus yang tak pernah berakhir. Hanya orang yang benar-benar berani yang bisa keluar dari lingkaran ini. Arka mengangguk, mencoba mengerti maksud wanita itu. Namun, semakin dalam ia mendalami kata-katanya, semakin jelas bahwa hal yang sedang ia hadapi bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang penuh dengan ujian dan pengorbanan.
Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya benar-benar siap untuk apa yang akan datang? Kesiapan tidak datang dengan menunggu, kesiapan datang dengan bertindak, dengan melangkah ke dalam ketidakpastian. Semua yang kamu butuhkan ada di dalam dirimu, dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kata-kata itu, wanita muda itu mundur, memberikan ruang bagi Arka untuk bergerak maju. Pria serba hitam yang berdiri di belakangnya hanya mengamati, tidak memberikan banyak reaksi. Ia seperti menunggu saat yang tepat untuk berbicara lebih banyak. Arka mengalihkan pandangannya ke cermin-cermin besar yang ada di sekelilingnya. Semuanya mulai bergetar, cahaya dari lorong biru di ujung sana semakin terang. Ia merasa dorongan yang kuat untuk menuju ke sana. Seolah cermin-cermin itu ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sebuah cermin di tengah ruangan tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Bayangannya terpantul di permukaan kaca, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam cermin itu, ia melihat kota yang diliputi kabut, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Suasana kota itu tampak suram, penuh dengan kekosongan. Sementara di tengah-tengahnya berdiri sosok yang tampaknya mengenalnya. Arka terkejut, itu adalah dirinya. Tapi bukan dirinya yang ia kenal. Dalam cermin itu, dirinya terlihat lebih tua, matanya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Sosok itu menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia pahami. Dengan suara rendah dan misterius, kamu akan sampai di sini suatu hari nanti. Dan ketika itu terjadi, pilihanmu akan menentukan apakah kita akan terperangkap selamanya, atau jika kita akan bebas. Arka mundur sejenak, merasa terombang-ambing oleh kata-kata itu. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kebingungannya semakin dalam. Apa yang sebenarnya ia hadapi? Sosok di dalam cermin itu adalah dirinya, namun ada sesuatu yang aneh. Suara berat, apa yang kamu lihat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami, Arka. Itu adalah gambaran tentang takdirmu, dan bagaimana setiap pilihan yang kamu buat akan mempengaruhi masa depan. Arka berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya lebih lanjut. Arka, bagaimana saya bisa mengubah takdir itu? Apa yang bisa saya lakukan? Pria serba hitam mengamati Arka dengan cermat, kemudian berkata dengan tenang. Pria serba hitam, untuk mengubah takdirmu, kamu harus menembus batasan yang ada dalam dirimu. Kamu harus melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Cermin-cermin itu menunjukkan masa depan, tapi mereka juga menunjukkan pilihan-pilihan yang belum dibuat. Kamu bisa memilih untuk mengikuti jejak yang sudah ada, atau kamu bisa mencoba jalan yang baru. Jalan yang penuh dengan risiko, namun juga penuh dengan kemungkinan. Arka merenung sejenak, menimbang-nimbang kata-kata pria itu. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan menentukan masa depannya, tetapi juga masa depan kota yang terperangkap dalam kabut ini. Arka, saya tidak tahu apa yang akan saya temui, tapi saya tidak bisa terus terjebak di sini. Di tengah kebingungan ini, saya akan memilih jalan yang baru. Tiba-tiba, cermin-cermin di sekitar ruangan mulai bergetar lebih hebat, dan suara gemuruh mulai terdengar. Kota yang tampak dalam cermin mulai berubah, berputar-putar seperti sebuah alam semesta yang terdistorsi. Kabut semakin tebal, seolah mencoba menahan Arka di tempatnya. Namun, Arka merasa sebuah kekuatan muncul dalam dirinya. Sebuah dorongan kuat untuk melangkah maju, meninggalkan segala ketakutan dan keraguan. Ia melangkah ke depan, menembus cahaya yang semakin terang, meninggalkan bayangannya di belakang. Ketika ia melangkah lebih jauh, kabut di sekitar kota mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, di depan matanya terbentang sebuah jalan yang terang benderang, penuh dengan warna dan cahaya. Itu adalah jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah jalan yang membawa harapan dan kemungkinan baru. Namun, Arka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Kota ini, dengan segala rahasia dan misterinya, belum sepenuhnya terbuka. Takdirnya masih terikat dengan pilihan-pilihannya, dan ia harus menghadapi apa yang akan datang. Arka melangkah maju, mengabaikan keraguan yang masih membelenggu hatinya. Jalan yang terbentang di depannya bersinar dengan cahaya yang aneh namun indah. Berbeda dari kabut yang selalu menyelimuti kota ini, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin ringan. Seolah ia mulai melepaskan beban berat yang telah lama menghimpit jiwanya. Namun, meski jalan itu tampak terang, ia tidak merasa sepenuhnya aman. Ada perasaan aneh di dalam hatinya, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakannya.
Kabut yang semakin menjauh memberikan sedikit rasa lega, namun juga menyisakan pertanyaan apakah jalan ini benar-benar aman, ataukah ini hanya bagian dari ujian yang lebih besar yang belum ia pahami. Di ujung jalan, ia melihat sosok lain yang berdiri di sana. Seorang pria tua dengan jubah putih yang panjang. Wajahnya terlihat bijaksana, namun juga penuh misteri. Pria itu menatap Arka dengan mata yang tajam, namun tidak ada rasa ancaman di dalamnya, hanya sebuah pengertian yang dalam. Pria tua, Arka, akhirnya kamu datang. Kami telah menunggumu. Arka terkejut, menunggu. Siapa Anda, dan mengapa saya? Mengapa saya yang dipilih? Pria tua tersenyum lembut, kami adalah penjaga dari kota ini, dari rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Kami tahu bahwa kamu yang akan membawa perubahan titik kota ini. Seperti yang kamu lihat, terperangkap dalam waktu yang tak berujung. Hanya orang yang dapat menembus kabut dan melihat kebenaran yang bisa membebaskannya. Arka merasa semakin bingung, namun sesuatu dalam diri pria tua itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Arka, tapi bagaimana saya bisa membebaskan kota ini? Saya hanya seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang semuanya. Pria tua, kamu tahu lebih banyak daripada yang kamu kira, Arka. Kekuatan sejati bukan datang dari pengetahuan yang kamu peroleh, tetapi dari kemampuan untuk memilih dengan hati yang murni. Kota ini sudah lama mencari seseorang seperti kamu, seseorang yang tidak terikat pada masa lalu dan tidak takut menghadapi kegelapan yang ada. Pria tua itu melangkah mendekat, dan dengan tangan yang lembut, ia meletakkan sebuah benda kecil di tangan Arka. Sebuah batu permata yang berkilau dengan warna biru keemasan. Cahaya yang memancar dari dalamnya seolah mengandung kekuatan yang luar biasa. Pria tua, ini adalah batu cahaya, sebuah benda yang sangat berharga. Batu ini akan menunjukkan jalan bagi kamu. Tapi ingatlah, cahaya ini hanya akan memancar ketika kamu benar-benar siap. Ketika saatnya tiba, batu ini akan membimbingmu menuju pilihan yang harus kamu buat. Arka memegang batu itu dengan hati-hati, merasakan getaran yang halus namun kuat di dalamnya. Ia tahu bahwa batu itu bukan sekadar benda fisik, itu adalah simbol dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah kunci yang akan membukakan pintu-pintu yang tersembunyi. Arka, dan setelah saya menemui pilihan itu, apa yang harus saya lakukan? Pria tua, kamu harus memilih dengan hati. Arka titik kebenaran tidak akan mengungkapkan dirinya begitu saja. Ia akan datang dengan pertanyaan yang belum terjawab, dan jawaban yang sulit. Pilihan yang akan kamu buat akan menentukan apakah kota ini akan terbangun dari tidur panjangnya, atau terus terperangkap dalam bayang-bayangnya. Arka, saya tidak tahu apakah saya siap untuk ini. Pria tua itu mengangguk dengan penuh pengertian, kemudian menatap Arka dengan mata yang dalam. Pria tua, siap atau tidak? Arka, kamu sudah ada di jalur ini. Kamu tidak bisa mundur titik, tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada lebih banyak orang yang bergantung padamu daripada yang kamu tahu. Dan terkadang, jawaban terbesar datang bukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Arka menatap batu permata yang ia pegang, cahaya biru keemasan yang berkilau di tangan titik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Jalan yang ia pilih akan membawa konsekuensi besar. Namun ia juga tahu bahwa ia harus melangkah ke depan. Kota ini membutuhkan perubahan, dan hanya ia yang bisa mengubah takdirnya. Dengan tekad yang baru, Arka mengangkat batu itu tinggi-tinggi, merasakan cahaya yang mulai memancar lebih terang. Dengan tekad yang baru, Arka mengangkat batu itu tinggi-tinggi, merasakan cahaya yang mulai memancar lebih terang. Di belakangnya, kabut yang mulai menghilang seolah memberikan jalan bagi masa depan yang baru. Namun, saat ia melangkah maju, sebuah suara menggema di dalam hatinya. Suara dalam hati, jangan pernah lupa, Arka, bahwa setiap pilihan membawa pengorbanan. Jalan ini tidak akan mudah, tetapi hanya dengan melewati kegelapan kamu akan menemukan cahaya sejati. Arka melangkah dengan hati yang berat namun penuh tekad. Batu cahaya yang ia pegang memancarkan kilauan yang semakin terang, menerangi jalan yang terbentang di depannya. Kabut yang sebelumnya menyelimuti kota kini perlahan menghilang, membiarkan cahaya menyusup ke setiap sudut yang sebelumnya tersembunyi dalam gelap. Namun, di tengah perjalanan, Arka merasakan sesuatu yang aneh. Jalan yang mulus dan terang tiba-tiba terpecah menjadi dua arah. Di satu sisi,
sebuah jalan yang sempit, gelap, dan penuh dengan reruntuhan. Sementara di sisi lain, jalan yang lebih luas, terang, dan tampak aman. Pilihan harus dibuat, jalan mana yang harus ia pilih? Berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini ujian terakhir? Apakah saya harus memilih jalan yang lebih sulit atau yang lebih aman? Tangan Arka menggenggam erat batu cahaya, dan seketika, cahaya dari batu itu mulai bersinar lebih terang, memancar seperti petunjuk di tengah kegelapan. Sebuah gambaran muncul di pikirannya, sebuah kota yang berdiri tegak, dengan bangunan yang kokoh, namun terlihat sepi, terisolasi dari dunia luar. Arka tahu bahwa ini adalah gambaran masa depan yang akan terjadi jika ia memilih jalan yang lebih mudah. Bayangan lain muncul, jauh lebih gelap dan penuh dengan ancaman. Di dalam bayangan itu, kota tampak hancur. Namun ada orang-orang yang berdiri bersama, berjuang untuk bertahan hidup. Mereka tidak menyerah, mereka melawan takdir yang ingin memenjarakan mereka. Arka merasa dilema yang berat. Di satu sisi, ia bisa memilih jalan yang lebih mudah, dan mungkin melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, di sisi lain, jika ia memilih jalan yang lebih sulit, ia tahu bahwa itu akan mengarah pada sebuah pengorbanan besar, tetapi juga sebuah harapan baru bagi kota yang terperangkap. Tanda bintang, Arka tanda bintang. Dengan tegas, saya memilih jalan ini. Saya tidak akan bersembunyi dari kenyataan. Dengan langkah mantap, Arka memilih jalan yang lebih sempit dan gelap, menuju reruntuhan yang tampaknya penuh dengan misteri dan bahaya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Jalan yang akan membawanya menuju kebenaran yang lebih dalam. Jalan itu terasa lebih berat dan penuh rintangan. Arka harus melangkah melewati puing-puing yang menutupi jalan. Namun batu cahaya terus memancarkan cahaya yang membimbingnya, menuntunnya untuk terus maju. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar bisikan halus yang datang dari setiap sudut kota. Suara-suara yang memberinya petunjuk dan peringatan. Akhirnya, Arka sampai di sebuah gerbang besar yang tertutup rapat. Pada gerbang itu terukir tulisan yang tidak bisa ia pahami. Simbol-simbol yang seolah mengandung jawaban bagi setiap pertanyaan yang pernah ia ajukan. Di depan gerbang, ada sebuah papan batu dengan tulisan yang berbunyi, tanda bintang, hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan akan menemukan cahaya yang sejati. Tanda bintang. Arka mendekati gerbang itu, dan meletakkan batu cahaya di depan gerbang. Begitu ia melakukannya, batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, dan gerbang itu perlahan-lahan terbuka. Di balik gerbang, Arka melihat sebuah ruangan yang luas, dengan langit yang cerah di atasnya. Kota yang sebelumnya terperangkap dalam kabut kini terbuka dengan penuh cahaya, penuh dengan kehidupan yang baru. Di tengah ruangan itu, ada satu sosok yang berdiri di sana. Sosok itu adalah dirinya, Arka yang lebih tua, dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tanda bintang, Arka tua. Tanda bintang. Kamu telah memilih jalannya, Arka. Sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Arka tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk mengakhiri siklus yang terperangkap, ia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan semua yang ia kenal dan cintai, demi kebebasan kota ini. Dengan tekad yang kuat, Arka meletakkan batu cahaya di tengah ruang yang luas itu. Dan dengan sekejap, cahaya yang luar biasa menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Arka tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk mengakhiri siklus yang terperangkap, ia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan semua yang ia kenal dan cintai, demi kebebasan kota ini. Dengan tekad yang kuat, Arka meletakkan batu cahaya di tengah ruang yang luas itu. Dan dengan sekejap, cahaya yang luar biasa menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Ketika cahaya itu meredup, kabut yang selama ini menyelimuti kota pun lenyap. Kota yang terperangkap dalam waktu akhirnya terbebas. Orang-orang yang selama ini terperangkap dalam ilusi kabut itu, kini mulai menyadari kenyataan yang sebenarnya. Mereka tidak lagi terjebak dalam kegelapan, melainkan berada di dunia yang baru, penuh dengan kemungkinan. Arka berdiri di tengah kota yang kini terang benderang, merasa lega, meskipun hatinya berat. Ia telah melakukan pengorbanan terbesar, namun ia tahu, ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk kebebasan. Kota ini kini bebas, dan takdirnya pun kini berpulang pada mereka yang tinggal di dalamnya.
Keberanian yang mengubah dunia tahun-tahun berlalu setelah Arka melakukan pengorbanan itu. Kota yang dulu terperangkap dalam kabut kini menjadi tempat yang penuh kehidupan. Orang-orang yang dulu hidup dalam kebohongan kini hidup dalam kebenaran, berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Arka, yang telah mengorbankan dirinya untuk kebebasan kota ini, kini hanya tinggal dalam kenangan. Namun, keberaniannya, tekadnya untuk menghadapi kegelapan, dan memilih jalan yang penuh pengorbanan, tetap hidup dalam setiap langkah orang-orang yang tinggal di kota itu. Kota yang dulu tidak memiliki nama, kini disebut Cahaya Baru, sebuah tempat yang melambangkan harapan, pengorbanan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar.